Halo guys, perkenalkan nama aku Hendra Anastasia Putra. Ya, sudah lama banget aku nggak berkonten untuk menceritakan lika-liku yang ada di Jerman. Nah, aku akan ceritakan bagaimana aku bisa sampai ke Jerman dan bagaimana lika-liku dan kesulitan yang aku hadapi selama aku di Indonesia mau berangkat ke Jerman. Pasti akan aku ceritakan di sini bersama kalian guys supaya kalian bisa mengambil hikmahnya. Jadi pertama kali aku kasih tahu itu kalau aku mau ke Jerman itu sama ibu aku. Jadi aku bilang sama ibuku aku pengen ke Jerman. Jadi baru aku bilang, what? Really? Gitu. Nah terus ibu aku kayak mikir kali ya, karena lama banget jawabnya gitu kan. Kayak gini kali ya mikir ibu aku, ini anak kenapa dulu dia kuliah juga udah selesai, nggak kerja, nganggur, malah beban jadi keluarga. Terus dia katanya pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi juga nggak jadi-jadi tuh. Nah terus ini mau ke Jerman, ini mau apa sih anak gitu kali ya. Terus ibu aku bilang gini, ya udahlah nak, semangatlah belajar bahasa Jerman itu. Harus banyak uang, mental ya. Ke Jerman itu nggak dekat, jauh nak. Jadi harus dipikirkan matang-matang, jangan dipaksa nanti gila gitu. Terus ibu aku langsung kode-kode bilang gini, ibu nggak ada uang ya nok ya. Udahlah ya, nggak bisa kita mengharapkan orang tua ini. Ya udah cukup kita dibesarkan gitu kali ya. Aku pikir panjang ya kan. Aku dengan semangat ria ini melihat ya kan, mencari tahu bagaimana sih awal mulanya biar bisa ke Jerman gitu. Terus aku cari guru-guru bahasa Jerman itu di manakah dia berada. Dan akhirnya aku dapat satu guru yang menurut aku itu pantas, cocok lah untuk aku gitu kan, untuk berguru ke dia, berjasa, memberikan ilmunya kepada aku ya kan, supaya ilmunya itu masuk ke otak aku dan aku bisa berkembang biak gitu kan dengan ilmu bahasa Jerman itu. Nah, guru itu bernama Kak Atika ya. Kalau kalian mau berguru ke dia, kalian boleh komen di bawah ya. Nanti aku akan balas gitu siapa ya mas nomornya gitu kan. Nah aku udah fix sama guruku ini dan aku memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman aku yang tak berguna itu menuju ke Medan ya kan. Karena aku tuh tinggal di Aceh, guru aku di Medan, makanya aku berangkat di Medan ya. Nah, jadi aku tuh gak sendiri, aku sama teman kecil aku, karena kami itu pengen cari kerja juga di Medan kan. Karena kan kode-kode ibuku tadi, masih ingat kalian kan, kalau ibuku tuh udah gak ada uang, sayang, gak ada lagi. Jadi harus mikirkan sendiri masa depan itu. Pikirkan sendiri-sendiri, jangan mengeluh, ya. Ya udah akhirnya kami berangkat ke Medan ya kan. Kami udah dapat tempat kosnya juga bisa berdua kan. Jadi kami berdua lah tinggal di kos itu. Nah udah itu aku udah mulai les ya kan, sambil cari kerja, mau nengok-nengok nih di mana ada tempat kerja. Jadi itu kami cari tempat masjid lah apalah ya kan, yang mengaji lah yang penting nggak apa-apa ya kan, yang penting bisa ada uang masuk gitu loh, karena kami tinggal di kos itu nggak ada uang masuk gitu, hanya ada uang keluar, uang masuk nggak ada gitu. Karena ya kembali lagi ke rumus, orang tua udah nggak mau bantu. Jadi kita harus pikirkan bagaimana caranya uang masuk ada. Terus aku udah 1 bulan di Medan sama teman aku. Uang udah nggak ada lagi, udah menipis, uang masuk nggak ada, kerjaan tak dapat gitu kan. Aduh udah mau meninggal lah kami di situ. Akhirnya putar kepala, ini bagaimana caranya supaya kehidupan ini berlanjut ke depannya. Terus teman aku bilang kalau dia dapat kerjaan di tempat lain. Akhirnya dia memisahkan diri dari aku dan aku tinggal sendiri di kos itu. Nah akhirnya udah 2 bulan, nggak ada itu tanda-tanda mau berangkat ke Jerman. Rupanya masih panjang itu perjalanan, masih harus ujian lah, harus buat paspor lah, harus buat cari keluarga angkat lah. Aduh, dan aku mikir, ini udah berat kali nih, bisa nggak ya aku? Nah karena aku udah nggak ada uang lagi nih di Medan, dan aku nggak tahu ini sama siapa mau aku minta ya kan. Akhirnya aku beranikan pulang ke rumah gitu. Karena di rumah aku banyak uang, pasti ada uang gitu kan. Dikasih ibu aku, dikasih ayah aku gitu. Gitu. Nah, akhirnya aku mikir lagi nih bagaimana caranya aku bisa ke Jerman. Berangkatlah aku ke Jawa ya kan, aku pengen merantau lebih jauh lagi. Kemana? Aduh sorry ya, itu tadi alat ini. Akhirnya aku kayak mikir, oh ini gak bisa nih, aku harus meninggalkan kampung halamanku.
aku nggak mau di sini, aku pengen berangkat ke Jerman gitu kan. Dan terus aku pergi ke Jawa, ke Solo, ke Bandung, ke Surabaya, ke kampung Inggris, semua yang ada di Jawa itu ku keliling. Udah kayak ini keliling Ka'bah. Nah, waktu aku di Jawa sana, orang tua aku tuh nggak lepas tangannya sama aku. Mereka tuh nggak mau aku kelaparan, ya kan? Terluntang-lanting di Jawa sana. Makanya itulah yang membuat kuat ya diriku ini. Kayak semangatku tinggi gitu kan. Dan aku akhirnya ikut ujian di sana, di Surabaya, bahasa Jerman akhirnya. Nilaiku keluar dan hasilnya juga bagus. Dan aku juga membuat paspor gitu. Nggak ada rintangan apapun gitu loh. Selama aku menjalani proses dokumen-dokumen untuk berangkat ke Jerman tuh itu semua lancar gitu. Itu mungkin karena orang tua aku juga mendoakan aku kali ya, dan mereka juga support aku dengan hati mereka gitu kan. Jadi semua itu benar-benar lancar gitu. Nah, semua dokumen udah aku lengkapin ya kan, udah aku persiapkan, udah aku pegang nih senjata-senjata untuk berangkat ke Jerman, udah aku pegang semua. Dan akhirnya aku dari Jawa pulanglah kembali ke Aceh. Karena aku mau cari keluarga angkat ya kan. Terus aku bilang sama ibu aku, sama ayahku, aku nih lagi mau cari keluarga angkat nih. Dan itu proses juga masih panjang. Jadi proses aku ke sana itu nggak 1 hari 2 hari ya, bertahun-tahun. Makanya begitulah, proses itu harus dijalani, bukan berhenti ya kita, tapi dijalani sampai terwujud gitu. Nah, akhirnya aku dapat keluarga angkat dan aku lihat wajahnya, sepertinya dia adalah orang yang baik ya kan. Aku yakin dengan pribadi dia gitu kan. Dan ibu aku juga bilang, ya udah dia orang baik tuh nak. Akhirnya aku setuju dan akhirnya aku dapat undangan dari keluarga angkat itu, ya kan. Aku tanda tangani dan aku kirim lagi ke Jerman dan akhirnya aku berangkatlah ke Jerman dengan biayaku sendiri. Jadi keluarga angkatku itu tidak ada membiayai keberangkatanku ya. Semua itu ada di keluargaku di Indonesia yang membiayai. Gitu. Ya udahlah ya, sampai di sini aja dulu perceritaan dan pergosipan ini. Kalau kalian penasaran denganku, tetap follow aku di YouTube, Hendra Nanda YouTube aku, Instagram aku Hendra Nanda juga, dan TikTok aku juga Hendra Nanda. Jadi kalian follow seluruh yang ada mengenai diri ini ya, supaya aku selalu semangat membuat TikTok ataupun YouTube ini. Ya, ciao ciao.